secara offline. Tapi mengingat jumlah COVID di daerah kita sedang meningkat, jadi sosialisasi ini kita adakan secara online. Nah, jadi sosialisasi ini adalah tempat yang aman dan nyaman bagi kita untuk belajar sesuai kemampuan kita nih teman-teman. Kita mendorong kalangan muda untuk mengembangkan dan kemampuan kita dan kreativitas kita. Baik, langsung aja kita mulai sosialisasinya tentang bisnis online. Nah, jadi bisnis online itu mungkin teman-teman udah ada yang tahu, tapi mungkin beberapa pasti udah pada tahu semua ya teman-teman. Dan bisnis online ini adalah sistem atau cara pemasaran yang melalui internet. Nah, ini berbisnis secara online ini juga terbilang sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya, diantaranya untuk menyewa ruko, membeli stok barang, membayar karyawan, dan lain sebagainya. Dimana yang kita tahu kalau bisnis offline itu kan banyak pengeluarannya teman-teman. Nah, kalau untuk bisnis online ini kita nggak perlu repot-repot tuh untuk bayar uang ruko, bayar gaji karyawan, bayar listrik, dan juga untuk stok barang. Nah, ada beberapa keuntungan nih dari bisnis online. Yang pertama itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena untuk sistem penjualannya pun itu kita dapat memantau dari depan komputer saja, atau kita dapat memantaunya dari gadget saja. Kan kalau misalnya kita lewat bisnis secara offline itu, kita membuka toko, kita harus menjaga toko dari pagi hingga sore, begitu juga seterusnya. Nah, jadi kalau untuk bisnis online ini nih sangat rekomen banget dan juga sangat fleksibel sih untuk dicoba. Dan juga modeling ini sangat minim. Modeling ini sangat minim. Kenapa sangat minim? Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, kita tuh cuma membutuhkan gadget dan nggak perlu bayar ruko kayak tadi ya teman-teman. Terus jangkauan pasarnya juga lebih luas. Nah, kalau di toko tuh kan yang datang tuh kan pasti di masa pandemi gini juga pasti berkurang. Nah, kalau dengan bisnis online ini jangkauan pasarnya itu bisa lebih luas, nggak cuma di lingkungan di daerah kita aja, tapi kita bisa pasarkan ke luar kota atau misalkan luar negeri kalau misalnya bisnis online teman-teman itu udah berkembang banget. Dan juga ini bisa meminimalisir biaya teman-teman. Next. Nah, ini ada beberapa ide bisnis online selama pandemi, yaitu ada produk kesehatan, ada dropshipper, freelance editing video dan foto, tutor bimbel online, food delivery order. Nah, yang pertama itu produk kesehatan. Nah, di selama pandemi ini tentunya produk kesehatan ini sangat dibutuhkan, dimana di masa PPKM ini kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Yang paling penting itu masker untuk keluar rumah. Dimana untuk penggunaan masker ini sekarang masker itu dianjurkan untuk double mask, dimana kita menggunakan masker medis terlebih dahulu, baru kita menggunakan masker kain. Nah, ini kita bisa melihat adanya peluang bisnis teman-teman. Kenapa? Pasti banyak yang membutuhkan masker. Nah, banyak yang membutuhkan masker kain. Nah, jadi kita bisa mengolah kain-kain tersebut menjadi sebuah masker kain yang lebih berguna dan bermanfaat. Lalu juga selain masker ada juga sabun. Nah, sabun itu di setiap tempat tentunya diwajibkan untuk menyediakan tempat cuci tangan. Nah, jadi boleh juga kalau kita membuat produk sabun kita buat sendiri, lalu kita olah, kita pasarkan sendiri. Juga selain itu ada hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu dapat kita buat secara mandiri dari lidah buaya kah, tetapi harus kita ukur juga sesuai dengan takaran kesehatan. Dan juga yang paling penting itu untuk produk kesehatan itu teman-teman ada vitamin. Nah, vitamin ini paling penting banget untuk kita konsumsi selama pandemi ini, karena itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imun tubuh kita. Ide yang selanjutnya itu ada dropshipper. Nah, mungkin beberapa teman ada yang belum tahu tentang dropshipper atau udah ada yang tahu. Jadi dropshipper itu suatu sistem penjualan yang minim modal dan bisa dilakukan oleh siapa aja. Jadi dropshipper itu misalkan kita itu hanya memasarkan produk saja, menawarkan produk kepada orang-orang, tetapi kita tidak perlu menyetok ataupun membeli barang tersebut terlebih dahulu. Jadi
misalkan ada customer yang membeli barang, kita teruskan itu kepada supplier. Nah, pembayarannya juga kita teruskan kepada supplier, dan juga nanti supplier itu akan mengirimkan kepada customer sebagai kita sebagai penjualannya. Jadi untuk dropshipper ini sangat rekomen juga, karena kita itu nggak perlu mengeluarkan modal untuk membeli produk terlebih dahulu. Karena kan kalau misalnya kita toko offline, kita beli produk itu kan kalau masa pandemi gini sepi kan teman-teman. Jadi mungkin barang itu udah lama di gudang atau apa, jadi kualitas dari barang tersebut juga akan turun. Jadi dropshipper ini salah satu ide sih untuk teman-teman kalau mau bisnis online. Dan selanjutnya itu adalah freelance editing dan foto dan video. Nah, ini juga kalau teman-teman punya skill untuk editing foto atau video, atau videographer, itu bagus banget, itu good banget buat kalian semua. Karena di zaman sekarang ini having a proper foto sama video ini itu adalah yang paling sering di top priority-nya gitu, top priority untuk individu dan untuk pembisnis yang baru melakukan usaha. Dan juga teman-teman itu bisa membantu teman-teman yang ada kampusnya, ada pekerjaan kampus, atau juga teman-teman bisa membantu pembisnis yang baru mau memulai usaha gitu. Kayak teman-teman foto produknya, atau teman-teman bisa buat profile company, atau juga teman-teman bisa membuat postingan Instagram untuk harian atau mingguan, begitu juga untuk YouTube teman-teman. Dan juga karena ini nih untuk freelance editing dan video ini nggak bakal ada habisnya sih, karena ini paling benar-benar dibutuhin juga untuk setiap individu sama pembisnis. Itu yang paling utama itu adalah digital presence-nya teman-teman gitu. Dan juga kalau untuk cara memulainya, teman-teman kayak yang saya bilang tadi, teman-teman bisa mulai dari bantu influencer yang baru mau merintis karirnya, atau untuk pemula yang mau membuka usaha, kalian foto produknya. Karena teman-teman, yang keyword dari freelance editing foto dan video ini yang paling penting itu adalah portofolio. Nah, kenapa portofolio? Karena portofolio itu kalian sangat membutuhkan yang namanya testimoni, dan juga testimoni dan juga proyek apa sih yang udah teman-teman lakuin. Nah, dan nanti testimoni sama project apa yang udah kalian lakuin itu kalian bakal masukin ke proposal. Nah, proposal nanti itu bisa kalian ajukan ke company atau perusahaan atau kerabat-kerabat kalian yang membutuhkan jasa kalian, sehingga mereka tertarik untuk melakukan freelance editing dan foto video bersama kalian. Nah, yang selanjutnya itu adalah tutor bimbel online. Nah, ini tutor bimbel online ini kita nabung pahala sambil mengajar tutor bimbel online. Nah, kenapa? Pasti teman-teman yang kuliah atau yang sekolah pasti tahu kan betapa sulitnya itu study from home atau learning from home, yang biasanya kita kan kalau di sekolah ketemu teman-teman jadi nggak boring-boring amat kan. Jadi kalau kita study from home itu pasti motivasi kita turun. Nah, di situ kita bisa lihat peluang usaha. Kita melakukan tutor bimbel online secara asik gitu. Nah, jadi teman-teman bisa tuh yang misalnya pandai belajar atau hobi atau bisa mengajar, teman-teman itu bisa mengajak menawarkan paket kepada tetangga kalian kah, adik teman kalian atau siapapun itu untuk bimbel bersama kalian. Kayak zaman sekarang itu yang paling dibutuhkan itu tutor untuk siap kerja, atau tutor untuk masuk kuliah, atau untuk coding, desain, atau digital marketing kan. Untuk digital marketing ini benar-benar sangat dibutuhin sih teman-teman. Nah, kalau cara memulainya itu kalian bisa mengajak tetangga-tetangga kalian atau kerabat kalian. Dan juga yang paling penting itu kalian nanti untuk tutor bimbel online ini kalian buat kurikulum teman-teman, kurikulum yang menarik. Dan juga kalau kalian melakukan tutor pendidikan gitu, kalian sesuaikan juga dengan kurikulum dari klien kalian tersebut. Dan juga jangan lupa kalau konsep kalian itu bisnis, jadi kalian buat charge-nya gitu. Untuk
sekitar kisaran berapa, misalnya 30.000 sampai 150.000 per jamnya tuh berapa, itu kalian sesuaikan juga tuh, kalian sesuaikan sama lokasi. Lokasi itu kalau misalkan kalian mau datang ke tempat klien kalian, tapi harus mengutamakan protokol kesehatan. Yang selanjutnya itu adalah food delivery order. Nah, food delivery order ini di zaman work from home ini pasti kita itu sangat menginginkan sesuatu yang praktis gitu kan. Kalau ngantri-ngantri kayak gitu kan pasti resikonya kan sangat besar kan. Nah, jadi lebih baik untuk teman-teman yang misalkan hobinya masak atau hobinya di bidang kuliner lah, teman-teman bisa banget tuh nyobain food delivery order. Dan juga teman-teman, for your information, bahwa customer itu kalau membeli produk atau makanan, mereka itu akan melihat 3 hal tuh. 3 hal itu adalah yang pertama itu lokasi, harga, dan juga promo. Nah, itu teman-teman harus riset terlebih dahulu. Kalian harus riset bahwa kalau kalian mau menjual produk atau makanan, kalian lihat dulu sekitar 5-10 km ada nggak sih di tempat kalian yang menjual makanan yang sama kayak kalian. Kalau misalnya nggak ada, itu kalian go ahead aja, kalian lanjutin aja. Tapi kalau misalnya di tempat kalian ada yang menjual produk sama seperti kalian, itu teman-teman jangan sedih, karena teman-teman bisa nambahin competitive advantage kalian dengan menambahkan promo atau kualitas yang lebih baik lagi. Karena kan yang di masa pandemi gini, orang-orang pasti akan mengutamakan yang bersih. Dan juga untuk kalau kalian bisa lihat teman-teman di GrabFood atau dimanapun, kalau kalian membuka aplikasi tersebut, pasti yang paling pertama muncul itu adalah yang lokasi yang terdekat kalian dan juga yang promo. Nah, itu kalian bisa banget tuh untuk ajak saudara kalian atau teman kalian, orang tua kalian. Dan yang pasti kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, itu jadi ide-ide dari bisnis online di era pandemi. Dan yang selanjutnya itu adalah langkah memulai bisnis online. Nah, langkah yang pertama itu kita harus bentuk pola pikir bisnis di dalam kepala kalian. Nah, itu sangat penting tuh. Dan juga yang kedua, kalian harus fokus dengan satu bisnis di awal. Nah, jadi kalian harus buat sesuatu yang ikonik, yang orang-orang ingat kalau kalian itu jual apa. Jadi kalian fokus aja dulu satu. Kalau udah satu ini udah dikenal sama orang, baru deh kalian nambah varian baru gitu. Nah, yang ketiga itu adalah jalankan bisnis yang disukai. Jadi teman-teman perlu banget tuh jalanin bisnis yang kalian sukai, karena kalau kalian yang jalaninnya nggak kalian sukai, jadi nggak enak tuh kan. Jadi takutnya bisnis yang kalian jalanin itu ngadet-ngadetan. Dan juga bisnis yang kalian suka itu, misalkan kalian suka editing, kalian boleh tuh freelance editing, atau kalian suka tutor bimbel online, kalian lakukan itu. Dan juga kalau kalian suka masak, kalian buat free delivery order. Dan yang keempat itu, kalian yang paling penting itu lakukan riset sebelum melakukan suatu bisnis usaha itu, terkait faktor apa saja, dampak-dampaknya apa saja yang kalian butuhkan, kompetitor kalian bagaimana, itu tuh perlu banget diperhatikan. Dan yang kelima itu adalah manfaatkan media sosial. Nah, itu tuh paling penting, karena media sosial ini bisa sangat mudah kita memasarkan produk kita. Jadi dengan media sosial semua itu akan mudah, teman-teman. Dan juga kelola uang secara bijak. Nah, ya itu kita harus mengolah keuangan kita agar keuangan kita itu biar kita bisa putar kembali menjadi produk-produk yang inovatif gitu, teman-teman. Nah, kayaknya itu aja deh teman-teman yang saya mau presentasiin. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih terkait sama bisnis online? Hai guys. Hai. Kira-kira ada yang teman-teman bingung nggak nih tentang bisnis online?
Ada nggak tips branding yang efisien bagi pelaku usaha bisnis agar dilirik on konsumen? Karena bagi pemula, oh ya ini ada yang nanya nih teman-teman, kalian bisa lihat di kolom komentarnya nih dari Arsal RT1. Ada nggak sih tips branding yang efisien dan efektif bagi pelaku usaha yang bisnis online agar dilirik oleh calon konsumen? Karena bagi pemula membangun branding itu sangat sulit. Nah, gampang banget. Untuk kita membangun branding itu, kayak yang saya bilang tadi, kita mulai dari misalkan ya kayak freelance editing itu, kita bisa mulai bantu orang-orang dengan cuma-cuma aja dulu. Dengan kita membantu orang-orang, kita mendapat testimoni dan orang-orang itu juga dapat memberikan testimoni, dan juga otomatis usaha kita tuh juga dikenal, dan juga kita bisa membuat postingan-postingan yang menarik agar dilirik oleh teman-teman kita gitu. Arsal, Kak Arsal, teman-teman ada yang mau nanya lagi gak nih? Apa nih? Izin bertanya via, oh ya ini teman-teman bisa lihat di kolom komentarnya nih, ada Hestina mau nanya, izin bertanya via, apa aja sih tantangan dalam melakukan bisnis dropship? Kayak dropship itu dengan modal yang rendah mungkin ada sih beberapa tantangannya, dimana terkait sama supplier kali ya, dimana kita harus memilih supplier yang profesional, karena takutnya kalau kita menjual kan kita tuh kan hanya memasarkan produk, tapi misalkan supplier kita ini tidak profesional, misalkan si customer ini sudah meneruskan pembayaran dan barang apa yang dibutuhkan, tapi ternyata si supplier ini tidak meneruskan tuh. Nah itu kita harus memilah-milah. Oh ya nih, ada yang paling penting untuk dropship ini, teman-teman bisa search atau explore tentang dropship.aja itu di Google. Nah disitu tuh kalau teman-teman mau memulai bisnis, teman-teman bisa buka itu. Di sana itu bakal dikasihin market yang terpercaya, dan juga bakal dikasih tahu tuh dari pembayarannya, sistemnya bagaimana, kayak gitu teman-teman. Ada lagi pertanyaan dari Shiva nih, Kak mau nanya dong gimana biar gak putus semangat setelah penjualan awal-awal tapi sedikit kali peminatnya. Mau nanya gimana biar gak putus semangat. Semangat itu ya teman-teman harus tanamkan di diri kalian masing-masing kalau kalian itu bisa. Untuk semangat itu ya, untuk orang yang melakukan bisnis itu nggak ada yang namanya orang bisnis itu langsung sukses gitu. Jadi dia itu harus merintis dari awal. Jadi kita tuh harus sakit-sakit dulu kayak gitu. Nah untuk suatu bisnis yang besar, jadi kita tuh harus ada effort yang besar juga gitu untuk sebuah timbal baliknya teman-teman gitu. Ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Pada diam aja nih. Ada lagi nggak teman-teman? Teman-teman ini untuk dokumentasinya boleh nggak sih kita on cam dulu nih? Kita on cam dulu buat untuk dokumentasi kita nih. Boleh kali on cam. Ini ada Bang Arsal, ada Ayu, Arifa, Dinda, Bella, Bang Abi. Boleh dong on cam dulu. Kita dokumentasi nih. Jadi jarang-jarang kan dapat sosialisasi gratis gini, walaupun gak dapet sertifikat. Oke. Ini si Shiva. Ada Putri Ayu, Sofia, Mbak Fani, si Bella mana nih Bella? Kita 1, 2, 3 kita foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Teman-teman yang udah join di siang hari ini meluangkan waktunya nih, makasih banget ya teman-teman.